keluarga basis karakter beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang sudah punya anak, apa harapan kita terhadap anak-anak kita? Apa harapan kita terhadap anak-anak kita? Pasti harapan kita tentu agar anak-anak kita jadi orang pintar, banyak, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, dan lain sebagainya. Tapi tentu harapan yang paling besar adalah agar anak-anak kita menjadi anak yang baik. Pasti itu mimpinya. Tapi mempersiapkan anak menjadi anak yang baik berbeda dengan mempersiapkan anak untuk menjadi dokter, polisi, dan tentara. Oh, dari kecil sudah dipersiapkan, disuruh latihan dan seterusnya. Tapi untuk anak yang baik persiapannya tidak terlalu jelas. Apa perintah dalam bacaan tadi? Bacaan tadi memerintahkan begini. Yang tugas besar ayah dan ibu adalah, ini perintah pertama, menyuruh orang tua untuk mendidik anaknya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Itu perintah pertama. Perintah pertama adalah menyuruh orang tua mendidik anaknya untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa dan segenap kekuatan. Ini yang harus engkau perhatikan. Ini yang harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berulang-ulang itu artinya selalu. Ada ungkapan buah jatuh tak jauh dari pohon. Ya, banyak orang tua marah kalau anaknya nakal atau tidak beres. Dalam konsep kita lu katakan, ya pasti begitu karena bapaknya. Langsung marah itu. Banyak orang tua, banyak ibu kalau ditanya, oh itu begitu anaknya, cerewet itu karena begitu mamanya, langsung kita marah. Tapi kalau dibilang, oh begitu memang itu karena bapaknya itu, kalau baik itu langsung bapaknya, ya iya, siapa dulu bapaknya. Toh, buah jatuh tak jauh dari pohon. Tapi ada yang katakan, tapi kalau misalnya menggelinding jatuh, iya boleh jauh, tetapi tetap dikenal bahwa ini durian dan pasti bapaknya durian. Itu ungkapan orang tua dan masih sangat tren sampai sekarang. Tapi ada yang baru yang mengatakan begini, gen mempengaruhi, lingkungan yang menentukan. Ternyata begitu. Gen mempengaruhi, lingkungan yang menentukan. Saya pernah belajar pendidikan anak namanya multiple intelligence. Saya belajar banyak tentang itu dan mempersiapkan bahwa anak itu memiliki 9 jenis kecerdasan. Sehingga tidak semua anak bisa kita paksakan untuk nyanyi. Tidak semua anak harus language. Tidak semua anak kinestetik. Tidak semua anak natural dan matematik logis. Tidak semua anak suka eksistensialis. Artinya memberi hidupnya untuk hal-hal yang supranatural. Tidak semua. Ada anak yang berpikir logis, hanya yang masuk akal saja yang dia bisa terima. Anak saya yang pertama itu saya ajari membaca ala gelondomen. Cara membacanya tidak eja, dituliskan satu tulisan lalu kemudian hanya akan truk, aqua dan seterusnya. Jadi dia membacanya itu tidak pernah ba, banda. Dia langsung membaca satu kalimat. Tapi bermasalah waktu masuk sekolah, karena di sekolah harus diajari ba, bu dan seterusnya. Persoalan. Begitu juga dengan matematika, dia tidak pernah berhitung 1 tambah 1, tapi teknik berhitung ala gelondomen itu adalah dia diberi titik-titik warna merah, lalu kemudian diperlihatkan ini berapa. Dia bisa langsung tahu, oh ini 100. Jadi ketika dia masuk di ruangan, dia bisa lihat hanya dengan melihat, dia sudah mengatakan jumlah orang dalam ruangan ini sekian. Dengan itu matematika ala gelondomen. Tetapi sesudah saya belajar banyak, ternyata pada anak saya dia bukan tipe itu. Dia tipe genestetik. Dia tipe mengandalkan tubuh untuk menyelesaikan masalah. Anak genestetik itu begitu. Jadi kalau anak-anak kita itu menggunakan fisik, ya jangan kita paksakan harus nyanyi. Jangan kita paksakan harus ini dan itu. Jadi kita harus belajar siapa anak kita. Tidak banyak orang tua yang tahu apa kecerdasan anaknya. Itulah yang kemudian membuat banyak orang tua yang marah ketika anaknya pergi main bola.
Banyak orang tua yang marah ketika anaknya pergi main voli. Banyak orang tua marah ketika anaknya pergi memancing di alam dan seterusnya. Dan banyak hal yang dia lakukan sebagai bagian dari kecerdasannya. Yang seharusnya dikerjakan adalah, waktu anak saya ternyata dia bukan kecerdasan yang saya bayangkan, saya berkata begini, Tuhan mengasihimu dengan bakat dan potensi yang ada padamu. Tuhan mengasihimu dengan kemampuan untuk berolahraga. Berolahragalah sebagai bagian dari caramu memuliakan Tuhan. Mulai hari itu dia beli sepatu bola. Ini perempuan. Dia mulai jogging di Toba 2. Saya bilang, ini juga bermasalah kalau begini. Lalu kemudian diarahkan, ayo mungkin bagusnya kamu main voli atau permainan-permainan yang untuk perempuan. Karena di tempat kita belum bisa diterima perempuan bermain bola. Anaknya Pak Hajai mendengar itu, dia pergi bertinju. Bapaknya yang sakit setiap dia naik ring. Anak perempuan yang terakhir itu dia pemain tinju. Tetapi ada banyak perempuan yang lain juga sudah melakukan yang sama. Bahwa ternyata kecerdasan kita itu berbeda. Dan ini yang penting kita pelajari. Kita tidak hanya disuruh melahirkan anak lalu kemudian berakhir di situ. Tidak. Lingkungan menentukan. Waktu anak saya kemudian di sini saya berkata begini, berakhir bermain di rumah. Hari ini dia sudah di sini. Yang bertanggung jawab membentuknya adalah teman-temannya. Jadi berdoalah juga untuk lingkungan kita. Berdoalah juga untuk lingkungan di mana anak kita ditempatkan Tuhan. Karena kalau dia berteman dengan penjudi, maka dia akan menjadi penjudi yang kesekian. Kalau dia berteman dengan pendodos, maka dia akan tahu cara mendodos dan seterusnya. Gen menentukan. Kalau dari kampung anak bangsawan, tapi sampai di suatu tempat di kota menjadi pengedar. Kenapa? Karena lingkungan menentukan. Gen mempengaruhi. Pada dirinya ada potensi pemimpin, tapi dia berjumpa dengan kelompok yang tidak terpimpin, maka dia juga ikut-ikutan tidak terpimpin. Walaupun dia bukan tipe pemimpin, tapi dia masuk dalam kelompok para pemimpin, maka dia akan belajar cara memimpin. Lingkungan menentukan. Keluarga itu, kampus, universitas, semua orang di dalam keluarga adalah dosen, guru. Kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Hari ini kita masih katakan, wah saya mendidik anak saya luar biasa Pak Pendeta, dan tidak pernah saya beri kesempatan dia tidur sebelum saya nasihati. Tapi mungkin kita bukanlah sampel. Dalam tutur kata kita mengajak anak-anak kita untuk rajin bersekutu, tapi kita juga tidak bisa membuktikannya. Dalam tutur kata kita mengajak anak kita untuk berdoa, tapi kita juga tidak berdoa. Dalam tutur kata kita mengajak anak-anak kita untuk bertutur kata yang penuh dengan sopan santun, tapi tutur kata kita tidak dengan sopan dan santun. Dan banyak hal yang sebenarnya ingin kita lihat pada diri anak kita, tapi kita tidak bisa melakukannya. Saya waktu pertama ke mama saya itu kaget dengan beberapa kalimat. Misalnya kata iko di tempat saya itu pemali. Kalau ada anak-anak kecil yang mau iko orang yang lebih tua secara umur, itu sudah langsung ditempeleng itu. Ini kurang ajar. Tapi ketika saya masuk di mama saya, itu kata yang sangat akrab. Itu kata yang sangat bersahabat dan tidak ada masalah. Kalau di kampung saya itu, kalau ada orang yang sudah tua, kepala tidak boleh diangkat, tunduk terus. Iya, kita om, iya om, dan seterusnya. Begitu yang dilakukan. Tapi ketika saya bermain dengan anak-anak di lingkungan saya di dalam jemaat, kalau saya bilang, kamu itu, dia sudah mulai tersinggung itu dia bilang sudah pasti pendeta ini marah. Kalau saya halus bicara, tapi kalau saya bilang marun dia anak-anak, dia bilang oh iya enggak apa-apa, itu berarti dia sedang membicarai kita seperti biasanya. Jadi ada banyak hal-hal yang berbeda dalam setiap kehidupan dan lingkungan itu. Nah, boleh kita berbeda dalam banyak hal, tapi ada hal yang tidak boleh berbeda, yaitu bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budinya. Waktu anak saya yang kedua lahir, saya bilang laki-laki harus genestetik. Dia harus menjadi pemain karate. Dia harus menjadi pemain bola. Dia harus menjadi pemain voli dan seterusnya.
karena ya saya ini adalah seorang olahragawan. Ternyata dia lahir dalam konsep yang berbeda. Dia language, dia bahasa. Setiap bahasa yang lewat dia bisa tangkap. Maka saya katakan dia akan menjadi dirinya sendiri. Tapi dia boleh menjadi pemain bola, dia boleh menjadi arkeologi atau apapun bakat dan talenta pada dirinya. Satu hal yang harus ditanamkan ayahnya dan ibunya adalah cintai Tuhan dalam segala jenis kecerdasanmu. Engkau boleh jadi dokter, tapi cintai Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budimu. Ajari anak-anak kita untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Kalungkan itu pada lehernya. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengalungkannya kalau kita sendiri tidak menjadi orang yang di leher kita kalung itu ada. Waktu Gandhi masih kecanduan makan permen karet, pernah ditawari untuk melakukan sebuah pembinaan untuk remaja. Dia katakan, bisakah saya bulan depan baru saya ambil pembinaan ini? Orang kaget, kenapa orang secerdas Mahatma Gandhi kok harus menunda hanya untuk pembinaan remaja harus 1 bulan lagi. 1 bulan kemudian dia datang lalu katakan, saya sudah siap untuk melakukan pembinaan itu. Waktu selesai pembinaan orang bertanya, Gandhi kenapa, Tuan Mahatma Gandhi kenapa nanti 1 bulan baru Tuan menerima ini? Dia bilang begini, saya kecanduan makan permen karet dan itu tidak bisa, saya harus terus mengerjakannya dan rasanya saya merasa tidak lengkap kalau tidak makan itu, sehingga saya harus memberitahu ke orang bahwa bagaimana saya harus membina orang lain kalau saya sendiri tidak mampu mengendalikan diri saya. Itu kata Gandhi. Contoh itu lebih penting, contoh hidup lebih penting daripada kata-kata semata. Jadi, jadilah ibu yang dapat dicontohi. Role call, contoh. Sadarilah bahwa kita ini wakil Allah. Wakil Allah di bumi ini. Orang tua tidak boleh melimpahkan tanggung jawab kepada gereja untuk kemudian mendidik anak-anak kita mengenal Tuhan lebih jauh. Mengenal Tuhan lebih jauh itu dikenal di rumah. Sekarang ini banyak anak-anak yang kehilangan ayah. Karena Bapa di sorga itu tidak sama dengan Bapa di bumi. Dia memiliki Bapa di sorga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tapi Bapa di bumi tidak mempertontonkan kualitas ciri-ciri seperti Bapa di sorga. Sehingga Bapa di sorga itu menjadi Bapa yang jauh. Karena Bapa yang di bumi tidak memperlihatkan kualitas seperti Bapa di sorga. Kita ini perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bapa di bumi membuat anak-anak mengenal Bapa yang di sorga. Banyak anak-anak sekarang, Bapa di bumi berkata, aku sedang bekerja sebagai bukti cintaku kepadamu. Aku menghabiskan hari-hariku untuk mencukupkan kebutuhanmu. Tapi banyak anak-anak di bumi yang kehilangan kasih sayang Bapa, sehingga mereka berkata, untuk apa menyembah Bapa di sorga? Karena wakil Bapa di bumi ini tidak menunjukkan dan tidak menggambarkan ciri-ciri Bapa di sorga. Keluarga yang takut akan Tuhan itu keluarga yang akan diberkati dan pasti terberkati. Jauh dari Tuhan, mereka boleh hidup tetapi selalu dalam keadaan pesimis. Tidak ada harapan, tidak ada pengharapan. Kalau ada masalah mereka hilang dan putus asa, tidak mampu menghadapi hidupnya kalau jauh dari Tuhan. Ingat, tidak mudah mengubah sesuatu yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Tapi semuanya itu hanyalah faktor kebiasaan saja. Dulu waktu masa kecil saya, belum ada celana dalam. Ya pasti yang di atas saya pasti lebih lagi. Biasa saja kita pakai celana, tidak pakai celana dalam, lari ke sana kemari, tidak masalah. Tapi sesudah orang tua saya mengajari saya itu kalau laki-laki harus pakai celana dalam. Pertama nanti nak gigi resleting. Ya karena ada waktu SMP sudah memakai celana resleting. Pertama itu. Kedua ya tidak bagus kalau sudah besar baru lari tidak pakai celana dalam. Mulai pakai celana dalam. Itu dulu tidak ada masalah tidak pakai celana dalam. Lama kelamaan kalau sekarang tidak pakai celana dalam seperti tidak bisa jalan. Bagaimana Pak Herlan?
Iya, itu karena sudah menjadi kebiasaan bahwa harus pakai yang dalam. Tapi orang tua kita dulu mana ada. Tapi mereka jalan dengan santainya saja. Itu apa? Itu kebiasaan. Kebiasaan yang dipertahankan lama akan menjadi budaya. Dan kemudian menjadi hal yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Kita mau bahwa kita mewariskan sesuatu. Yaitu mencintai Tuhan itu adalah warisan. Tidak enak rasanya. Dan tidak nyaman rasanya. Kalau ada persekutuan, kita tidak ada di sana. Atau anak-anak kita tidak ada di sana. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Basisnya adalah keluarga. Untuk ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu semua belajar tentang bagaimana tumbuh kembang anak. Tapi ingat, kenapa saya cerita tadi tentang celana dalam, tentu mungkin popo dan seterusnya. Anak 0 sampai 2 tahun itu motorik. Dia ingin selalu bergerak. Dan banyak ibu-ibu yang tidak kasih bergerak anaknya. Akhirnya anaknya menjadi orang yang vakum. Umur 2 sampai 3 tahun masa mencoba. Semua kalau tidak dijilat, dipegang, dijilat, dilihat. Itu masa di mana ingin mengetahui segala sesuatu. Waktunya singkat. Hanya 4 tahun saja. Masa berikutnya itu 7 sampai 11 tahun ini masa akil balik. Di mana anak-anak sudah menggunakan logika. Dia tidak hidup lagi seperti anak kecil yang apa yang disampaikan itu yang diterima. Di umur 7 sampai 11 tahun itu masa mulai bertanya, kenapa harus begitu Papa? Kenapa harus begini Mama? Di mana Tuhan? Kenapa harus ke gereja? Kenapa? Dan kalau kita tidak mampu menjawab dan beri penjelasan tentang itu, maka dia akan menjadi anak-anak yang tidak tahu kenapa harus bertuhan. Masa-masa itu masa krusial, masa di mana orang sedang mempersoalkan segala sesuatu, kenapa harus begitu. Kalau usia 11, 12 tahun ke atas, itu masa akil balik. Dia hidup berdasarkan lingkungannya. Untuk itu masa 11 sampai 16 tahun itu, sampai 17 tahun itu, kita harus mengawasi lingkungan di mana anak-anak kita hidup. Kalau dia berada di lingkungan yang buruk, maka buruklah seluruh yang diterimanya. Kalau dia berada di lingkungan yang baik, maka baiklah semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir. Bicara tentang karakter, bicara tentang warisan. Kalau bapak pemarah, satu hari nanti, anaknya akan melakukan yang sama terhadap bapaknya. Kalau ibu pemarah, satu hari nanti, anaknya juga akan marah kepadanya. Bukan karena anaknya tidak menyayanginya, tidak. Karena berkali-kali kita berkata, aku mengasihimu, itulah alasannya aku marah kepadamu. Ku sayang ku ini anakku, makanya ku marahi kau. Mulai hari ini, berhenti. Tunjukkan kasih sayangmu dalam bahasa cinta. Tunjukkan kasih sayangmu dalam layanan, dalam hadiah, dalam support, dalam dukungan. Tunjukkan kasih sayangmu di dalam cinta dan kasih yang sesungguhnya, tidak dalam kekerasan. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi karakter yang kita turunkan kepada generasi kita. Percayalah bahwa kalau dengan cinta kita mengajari kasih sayang, itu jauh lebih akan sampai ketimbang dengan kekerasan kita menawarkan cinta itu. Aku mencintaimu sehingga aku marah kalau engkau tidak sekolah. Aku mengasihimu sehingga aku marah kalau kau tidak pergi persekutuan. Stop. Mulai hari ini, ajari anak-anak kita dengan cinta. Cinta mengubah segalanya. Kalungkan itu pada leher kita lebih dulu. Lalu kemudian, kalungkan kepada anak-anak kita. Selamat menikmati tahun yang baru. Dan berjanjilah untuk menjadi ibu dan ayah yang penuh dengan cinta. Jadikan rumahmu sebagai universitas, sebagai kampus di mana anak-anakmu dididik untuk mengasihi Tuhan lebih dari yang lain.